Jemaat, kami persilahkan duduk. Sebelum kita memulai ibadah pernikahan ini, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita awali ibadah kita. Kebaktian pemberkatan peneguhan pernikahan ini
berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Pada Tuhan segala pujian. Adalah sumber pertolongan kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah dan Maha Kasih kepada kami umat-Mu. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan ikut serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup berkeluarga. Pandanglah kedua mempelai yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkati mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati dalam kehidupan berkeluarga mereka, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam nama Yesus Kristus anak-Mu, dengarkan seruan kami ini. Amin. Kami persilakan duduk kembali, kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran-Mu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, berfirmanlah ke tengah-tengah kami saat kami menghantarkan putra dan putri-Mu untuk menerima peneguhan pernikahan daripada-Mu. Dan kami juga sangat mengharapkan berkat yang Tuhan akan limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, renungan kita untuk pernikahan yang kita kasihi, kami ambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Bagian B, dengan bahasa yang sangat singkat kami kutip, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudara, saya tertarik dengan lagu dan saya kira semua orang Kristen tertarik dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Kesempatan untuk apa? Pasti melayani. Ya, kesempatan untuk melayani. Itu sebabnya banyak orang seolah-olah berpikir bahwa melayani ini hanya para pendeta, penatua, aktivis gereja dan lain sebagainya. Sehingga yang tidak melakukan tugas-tugas gerejawi seolah-olah bukan melayani Tuhan ya. Melayani apanya? Ini yang seringkali kita salah kaprah dalam nyanyian itu. Seolah-olah nyanyian ini menjadi nyanyian bagaimana
memotivir setiap orang supaya menjadi para pelayan di gereja secara formal. Padahal bukan itu aja maksudnya, bahwa melayani Tuhan tidak selalu di dalam gereja, tapi juga dalam berbagai kehidupan. Padahal melayani Tuhan itu banyak sekali ya segi-seginya. Yang penting kita harus menjadi orang yang diberkati dulu supaya menjadi berkat. Boleh enggak orang yang belum diberkati menjadi berkat? Kan enggak mungkin ya. Diberkati di sini bukan hanya berkelimpahan harta, tapi bagaimana imannya bertumbuh dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau kita share itu kepada orang lain, itu sangat menolong sekali. Sangat menolong apabila iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita share supaya kita mendapat kesempatan memberitakan firman Tuhan. Banyak orang salah kaprah, seolah-olah melayani Tuhan itu atau hidup berkelimpahan itu adalah bagaimana hidup menjadi orang yang kaya, orang yang populer, orang yang apa lagi? Terserah. Ternyata aku melihat kekayaan dan kepopuleran itu justru menggerus kebahagiaan. Karena kayanya, karena populernya, karena sibuknya, masih sempat enggak berdua? Masih sempat enggak dengan anak-anak? Justru banyak sekarang anak-anak broken home, mereka mencari jalan sendiri karena orang tuanya merasa terlalu diberkati loh secara materi, secara pendidikan, kesempatan untuk kerja, dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti mereka akan membayar itu semua setelah kehidupan yang gersang itu. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan sekarang sehari-hari, bahwa banyak orang yang tergerus kebahagiaannya, mereka mengeluh. Kadang-kadang kita lihat kehidupan yang glamor seolah-olah sudah penuh dengan sukacita, ternyata banyak sekali penderitaan. Coba deh nanti kalau kita ke pesta, ajak 1-2 orang bercerita, begitu kenal ceritanya sukacita atau curhat. Curhat persoalan. Selalu curhat masalah-masalah yang tidak cocok dengan dia. Sedikit yang saya dengar, saya tahu, ketemu dengan orang lain, bercerita dengan orang yang baru dia kenal, bagaimana kuasa Tuhan. Tapi selalu dia mengatakan, kalau di kampung, di Medan, dan lain sebagainya, dah, masa pindah buah-buah, udah sudi, kan gitu ya. Selalu seperti itu. Padahal kita diminta hidup berbahagia, hidup berkelimpahan, dan lain sebagainya. Nah, kalau tahap kehidupan kita masih di sana, Yohanes 2 ini mau mengatakan kepada kita kebalikannya. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Mau hidup berkelimpahan? Yakin? Mau enggak hidup berkelimpahan? Mau? Ya, bagaimana supaya kita memiliki hidup berkelimpahan? Melalui tanda ajaib yang dibuat Tuhan Yesus pertama kali di satu desa yang bernama desa Kana, bukan Kanan ya. Karena Kanan itu tanah Kanan ya. Tapi desa Kana, ada satu desa yang di Galilea, gak dikasih tahu siapa yang menikah. Kalau ini dikasih tahu ya, yang menikah ini. Yang di desa Kana gak dikasih tahu siapa yang menikah. Saya bertanya-tanya kenapa gak dikasih tahu ya? Ya, padahal di Alkitab kebesaran itu namanya dikasih tahu. Gak dikasih tahu namanya, entah mungkin mereka merasakan kebahagiaan atau tidak, tapi dengan tidak dituliskan namanya itu, saya yakin mereka gak berbahagia. Hanya pestanya itu yang mau kita lihat sebagai contoh. Nah, di pesta itu Tuhan Yesus diundang. Ayat yang kedua. Maka Yesus dan murid-muridnya pun diundang ke pernikahan itu, ke perkawinan itu. Padahal Yesus kan masih pemuda ya, sama dengan bangsa Israel. Seorang pemuda diundang gak ke pesta? Enggak. Seberapapun ketokohannya di masyarakat, seorang pemuda itu gak diundang, itu paling ke resepsi khusus ya. Diundang kerabat-kerabatnya. Tapi kali ini, entah kenapa dari mana jalannya, sampai disebutkan Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Diundang ke sana, ayat yang kedua.
Setelah di perkawinan itu kan mereka mengandalkan percakapan yang panjang. Seperti orang Batak ya biasanya, 1 hari ya pesta. Nah sepanjang 1 hari itu mereka makan, minum, tapi bukan saksang dengan nasi ya. Apa? Roti dengan anggur. Nanti kalau kita bahas ini panjang sekali. Maka di sana kan karena daerah dingin, jadi mereka nggak butuh kopi, nggak sanggup lagi hanya kopi. Mereka hanya minum alkohol dikit supaya mampu bertahan di daerah yang dingin. Beda kita yang di Indonesia ini daerah tropis ya. Daerah tropis kalau minum alkohol gimana? Makanya kalau saudara-saudara kita minum tua di kampung sampai buka baju ya. Karena panasnya. Udah panas dari luar, panas dari mau kemana? Kan orang mencari keteduhan, tapi karena itu ya mereka menjadi seperti itu, itulah kebiasaan mereka. Di pesta itu udah kayak bisa nanggur. Maka Maria juga ikut diundang di pesta itu. Maka mungkin mereka ada kekerabatan ya, ada kekerabatan. Ketika Maria di situ, yang sudah mengalami hubungannya dengan Yesus, Maria yang sudah mengalami hubungan dengan Yesus sebagai anaknya, dia tahu karakter Yesus, apa yang dia lakukan, sekalipun orang lain nggak tahu, tapi orang tua kan tahu tentang anaknya. Yang paling tahu tentang seorang anak siapa? Jadi kalau ada orang tua mengeluh mengatakan, nggak aku kenal lagi dak tuh, dan aku dak kutan di mana namanya. Ya, udah jauh ya. Karena yang paling tahu posisi, keadaan, kejiwaan seorang anak pasti seorang ibu. Nomor 2 bapak ya. Tapi tanggung jawab sama-sama. Dia tahu ketika kekurangan anggur, dia menjumpai para pelayan-pelayan yang ada. Dia menceritakan tentang Yesus. Lalu mengingatkan, kalau apa nanti dikatakan kepadamu, lakukan ya. Kan gitu. Jadi Maria sebagai apa kalau istilah sekarang? Sebagai buser, baser, atau influencer? Terserahlah ya, karena nama-nama ini sekarang udah menjadi kadang-kadang negatif. Tapi Maria karena pengalamannya dengan Yesus, dia menjadi pemberita tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Diceritakan kepada para pelayan itu. Sampai kepada kesimpulan, nanti kalau dia datang menjumpai kalian, apa saja yang dikatakan, lakukan. Jangan tawar-tawar. Jangan tanya, kenapa? Karena seringkali perintah Tuhan Allah itu, perintah Yesus bertentangan dengan logika. Amin. Jadi yang dilawan mana kita? Logika kita. Dan ini juga makanya ayat ini hanya suka didengar, tapi tidak suka dipraktekkan karena berlawanan dengan logika. Sangat berlawanan dengan logika. Maka banyak orang mendengar ini, ya hanya itu kan khutbah, ya udahlah selesai di khutbah, selesai di situ gitu ya. Jadi implementasinya menjadi sangat kering. Dan kita pun menjadi kering. Nah, ketika itu ada percakapan antara Maria dengan Yesus. Tapi kemudian Yesus menjumpai para pelayan itu. Apa dikatakannya? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Coba kita lihat dulu sekarang bahasa ini kita lebih sederhanakan. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada kau miliki? Ini yang mau diubah Tuhan menjadi kelebihan. Apakah kekurangan yang ada? Apakah kemiskinan yang ada? Apakah penyakit yang ada? Apakah persoalan yang ada? Mau nggak memberikan? Mengakui, ini loh yang ada Tuhan. Itu loh. Maka para pelayan itu mengatakan, nggak ada yang ada lagi di sini. Yang ada hanya bekas. Ada bekas periuk, ada bekas tempayan. Tempayannya sudah kosong. Lalu yang ada apa? Hanya tempat-tempat yang kosong itu yang ada. Tapi sekalipun itu tempat yang kosong, ada hati yang kosong, ada pikiran yang kosong, atau dompet yang kosong? Ada?
Kalau dompet langsung diakui ya. Tapi hati yang kosong gimana? Pikiran yang kosong gimana? Iman yang kosong dan mengambang gimana? Lalu mereka katakan, gak ada. Hanya ini tempayan-tempayan yang kosong. 6 biji. 6 biji kali 20 liter. Coba bayangkan berarti berapa liter? 6 kali 20 liter. 120 liter. Lalu Yesus bilang, isilah tempayan itu. Emang mengisi tempayan itu mudah? Semudah kita mengisi tempayan sekarang. Hanya tinggal ambil selang, putar kerannya, airnya ngocor. Enggak dong. Ambil air kemana? Harus ke lembah. Tempatnya harus tempat yang khusus. Orangnya orang yang sudah cekatan, yang sudah terbiasa. Lalu demi apa yang dikatakan Yesus, mereka melakukan itu di tengah-tengah pesta. Ibu-ibu berbondong-bondong untuk 20 liter air, berapa orang membawanya. Lalu mereka berbondong-bondong tidak diceritakan. Tapi kemudian dipenuhilah tempayan itu. Setelah tempayan itu penuh, Yesus berperintah lagi, ya udah, cedoklah, gitu ya. Yang mau dicedok apa? Air atau anggur? Air atau anggur? Air. Cedoklah. Kan masih air. Kapan yang ketahuan ini jadi anggur? Ketika air itu dibawa, dicedok, lalu dibawa ke ketua pelayan. Lalu dia mencoba mencicipi. Apa ini? Anggur dari mana? Kemarin gak ada belanja kayak gini. Gak ada lagi stok. Kok ada lagi anggurmu? Dari mana ini? Ayo dia dulu. Siapa tahu ini anggur apa-apaan, gak tahu nih gitu ya. Dirasakannya gimana? Oh dia kasih komentar. Kenapa kalian simpan yang lebih enak? Dari mana ini? Kok bisa terjadi kayak gini? Maka dibagikanlah anggur itu. 6 tempayan kali 20 liter. Berapa liter? 100? Untuk berapa orang? Coba bayangkan. Maka hidup berkelimpahan, anggur itu berkelimpahan, mereka menikmati bukan hanya kelimpahannya, tapi mereka meminum anggur surgawi. Anggur yang jauh lebih nikmat dari apa yang pernah mereka cicipi. Kan kehidupan orang Kristen seperti itu. Kalau kehidupan kita sebagai orang budaya, di mana aja bukan hanya orang Batak. Baru-baru jadi Parumain kan anggur ya. Enak, dekat. Lama-lama jadi gimana? Seringkali jadi gimana? Makin lebih baik atau makin lebih buruk? Terserah. Tapi aku tahu pasti lebih buruk. Karena kalau makin lebih baik, itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kemampuan kita. Siapa yang mau berbuat baik? Siapa? Ada yang mampu berbuat baik? Gak ada. Anggur yang lebih baik pun itu karena campur tangan Yesus. Hidup kita makin lama makin lebih baik, itu karena campur tangan Yesus. Banyak orang hidupnya makin lama makin apa? Makin nyusahin. Nyusahin siapa? Setelah nyusahin diri sendiri, nyusahin orang lain, kan gitu ya. Karena kalau kita sampai menyusahkan orang lain, karena itu setelah kita menyusahkan diri sendiri. Karena orang yang nyusahin itu, gak pernah itu menyusahkan orang lain sebelum menyusahkan dirinya sendiri. Karena semuanya datang dari diri sendiri, maka jangan tiru itu. Tapi gimana kita mau berbuat baik? Gak ada jalan lain. Kita harus kembali kepada Kristus. Apa yang mau dilakukan? Lakukanlah dengan sempurna. Maka ketika dilakukan dengan sempurna, mereka mendapatkan anggur yang terbaik dalam hal itu. Kelimpahan itu terjadi kenapa tadi? Karena mereka mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Jadi ada 3 hal. Pertama, mereka mengundang Yesus ke dalam pesta itu. Kalau pesta ini kita katakan bukan hanya pesta yang akan kita lakukan nanti, tapi kalau pesta ini merupakan hubungan kita sebagai suami istri bersama dengan Tuhan, itulah namanya pernikahan
menjadi pengantin-pengantin Kristus. Ya, apakah saudara masih pengantin Kristus? Amin. Kalau mereka berdua pengantin baru, kita pengantin? Masih pengantin enggak? Masih merasa enggak jadi pengantin? Nah ini banyak keluarga setelah selesai pernikahan, udah lahir anak, enggak merasa lagi sebagai pengantin. Maka pernikahan itu menjadi kewajiban. Paksaan. Bahkan merasa terhukum. Aku kan perempuan harus melakukan begitu. Aku kan laki-laki harus begini. Gak ada lagi kenikmatannya, kebahagiaannya udah hilang. Yang ada hanya kelelahan. Lelah berpikir, lelah di uang, lelah di semuanya. Ya, kasihan juga ya. Mau gak mengundang Yesus ke dalam kehidupan kita? Mau gak menyanyikan nanti pagi gini? Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Mau menyanyikan itu? Ya. Ayo, sarapan pagi rohani kita apa? Aku tahu kalau sarapan rohani kita udah disiapkan makanan. Udah ada roti dengan susu. Bahkan makanan tertentu atau diajak ke restoran pagi-pagi. Ya, kalau Hotman Paris besok tadi udah di mana? Di Kopi Joni ya. Sarapan di situ. Tapi sarapan rohani kita apa? Ayo dong dalam membuka hari-hari kita mengundang Yesus ke dalam hati kita, ke dalam rumah tangga kita. Coba bayangkan indahnya kalau suami istri menyanyikan ini suara 1 dan 2, into my heart. Kalau kalian nyanyikan itu berulang-ulang, gak terasa air mata kita gimana? Air mata yang mengalir menandakan Roh Kudus sudah masuk. Amin. Ayo kita coba, jangan ketinggalan semua, sehingga kita tidak dapat apa-apa dalam kehidupan ini. Ya. Lalu yang berikutnya, mau nggak memberi kesempatan kepada dia berbicara? Kasih kesempatan kepada Tuhan Yesus berbicara. Caranya gimana? Ayo dong dengarkan firman Tuhan. Ayo baca firman Tuhan sedikit aja setiap pagi. Ayo buka dulu Androidmu. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya, setiap pagi dia mempertajam telingaku seperti seorang murid. Seperti seorang murid. Setiap pagi loh. Mau gak mempertajam telinganya setiap pagi? Mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya berdoa Tuhan pagi ini, satu siang ini beri kami ini, beri ini. Bukan. Tapi bagaimana mengendapkan firman Tuhan yang kita baca, telinga kita dibuka, lalu hati kita juga diapa? Dimasuki oleh firman Tuhan. Gak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus? Ayo tanya dong. Kalau kita lakukan yang 3 ini, undang Kristus ke dalam hatimu, beri Kristus kesempatan berbicara. Yang ketiga, lakukan apa yang dikatakan. Sekalipun sering bertentangan dengan pemikiran, bahkan bertentangan dengan isi hati, bertentangan dengan dompet, lakukan. Pada saat itulah kesempatan kita meraih hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Kau boleh membimbing kami untuk hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang diberkati dan tentu menjadi hidup yang memberkati. Terpuji namamu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Maaf. Paduan suara.
Terima kasih. Kita lanjutkan dengan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 318 dan pengantin sudah boleh bersiap-siap. Saudara berdua yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya menghadap Allah sumber cinta kasih untuk mohon peneguhan dan berkat-Nya. Saudara berdua telah saling mengenal, saling mencintai secara pribadi satu dengan yang lain, dan telah mempersiapkan diri untuk peneguhan pernikahan ini dalam perkataan pernikahan, supaya pernikahan ini diberkati Tuhan Allah. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak baik, demikian Allah berfirman, kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu sama lain dalam hal saling mengasihi, saling membahagiakan, saling menghibur, saling menguatkan, dan saling melayani. Saudara berdua dipanggil untuk memelihara keutuhan maupun kesucian pernikahan dan mendasarkan kehidupan keluarga saudara pada kasih Kristus dan ketaatan pada kehendak Allah. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya, dalam ketaatan dalam Allah. Hendaklah suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat-Nya yang penuh kasih mesra, kelemah lembutan, sabar, saling membantu, saling mengampuni, setia, sehati sepikir, dan teguh dalam berbagai pencobaan. Kita bernyanyi. Mulai berhadapan. Sekarang tibalah saatnya
untuk peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua. Nyatakanlah niatmu dan janji sucimu untuk menjadi suami istri di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini saat ini. Kami persilahkan. Saya, Edi Effendi Sanjaya Situmorang, menyambut engkau dan menerima engkau, Julianti Veronica Aritonang, menjadi istriku. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu seumur hidup, dan saya akan tetap menjaga dan melindungi engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkecukupan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dalam kehidupan kita bersama, seperti yang patut diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, serta tidak akan menceraikan engkau kecuali karena kematian. Saya, Julianti Veronica Aritonang, menyambut engkau dan menerima engkau, Edi Effendi Sanjaya Situmorang, menjadi suamiku. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu seumur hidup. Saya akan menghormati dan mencintai engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkecukupan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dalam kehidupan kita bersama seperti yang patut diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, serta tidak akan menceraikan engkau kecuali karena kematian. Kini tiba saatnya kedua mempelai untuk saling menyematkan cincin sebagai tanda cinta kasih mereka berdua. Cincin ini terbuat dari logam mulia sebagai tanda agar cinta mereka tetap mulia di dalam nama Allah Bapa hingga pada akhirnya. Cincin ini kusematkan di jarimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Cincin ini kusematkan di jarimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai-Mu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dengan demikian mereka telah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan tentu juga di hadapan kita. Sebagai keluarga yang baru, maka mereka akan meninggalkan kedua orang tuanya, dan kesempatan ini mereka akan pamit kepada pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki kami serahkan supaya minta supaya berdiri di tempat.
Atau duduk silakan sesuai dengan posisi, diiringi musik. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Kita berpindah Tuhan, ke keluarga perempuan. ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Kami beri kesempatan kepada PHJ Aku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada saudara kami Edi dan adik kami Anti atas pemberkatan pernikahan kudus yang telah dilayankan pada hari ini. Kami turut bersuka cita atas nama PHJ, majelis dan seluruh warga jemaat. Kami mau memberikan kado terindah dari hati kami yang paling tulus, yaitu firman Tuhan yang akan menjadi landasan dan dasar untuk rumah tangga yang baru. Mohon diterima, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi sarapan pagi untuk keluarga berdua mulai besok sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali di kursinya dan kita memuji Tuhan untuk persiapan persembahan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, memberikan persembahan syukur baginya dari Mazmur 50 ayat 23.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kami yakin kita telah menaruh persembahan kita di amplopnya dan akan kita titipkan nanti di pintu keluar. Maka kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita sebelum kita meninggalkannya nanti. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sama-sama kita mempersembahkan dua Bapa kami ke hadirat Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu. Amin. Kami persilakan duduk kembali, pengantin maju ke depan. Kita akan berfoto dan kami serahkan acara selanjutnya ke PHJ. Puji Tuhan, acara berjalan dengan baik. Untuk menghemat waktu, selepas ini akan ada sesi foto pendeta dengan kedua pengantin. Harap para kameramen dan juru kamera untuk menggunakan waktu seefektif mungkin. Habis ini seluruh pelayan kami undang untuk bersiap-siap. Kita bisa maju ke depan supaya langsung diambil foto untuk seluruh pelayan termasuk pemandu kidung dan pemusik. Sambil berfoto dengan pelayan, kami berikan waktu kepada keluarga dari pengantin laki-laki untuk memberikan kata sambutan. Nanti diikuti keluarga pengantin perempuan. Horas, Shalom. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah melaksanakan proses pernikahan anak kita Edi Effendi Sanjaya Situmorang bersama mantu kami Julianti Veronica Aritonang. Terima kasih. Kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada undangan Bapak kami semua, Ibu dan saudara-saudara kami. Terima kasih.
Terima kasih. Mulia tu kudak kuduk kami Tuhan muna saluhna. Udangan nami, hahangge nami, narutu gerejon nadoho menaksikan proses pernikahan kudus ni anak nami. Songoni nang tu amang pangulan ni huria, si tua nami, gudang mulia tema di hamu, alanunga dihobasi hamu ima pamasu-masu ni anak nami. Songoni tu amang pendeta. Mulia tu gudang situ tuduh nami, di ciala pemberkatan ni anak nami. Jadi, lungsidup kita sian acara gereja, raudur mahita minum ais tiu-tiu dohok mangan idahan nalas, tu inganan naung huparade hami, ima di gedung Geraha D5 Kalimalang, Bekasi. Jadi tung songoni pe ngain nabodoh ku kami saya tuhat teman nama balut sude kebaikan ni huria. Mulai ate horas. Kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang Sudah? sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selanjutnya dengan ibu-ibu paduan suara Setia Group. Grup baru ini. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Selanjutnya dilanjutkan oleh foto bersama dengan teman-teman baik dari Edi maupun dari Anti. Silakan jika ada yang hadir. Tersembunyi bagimu, aku lihat kebaikanmu. Teman-teman dari Edi atau Anti ada yang hadir? Di dalam hidupku, ku berjuang. Ya, silakan keluarga besar dari Tonang dulu. Silakan. Silakan keluarga besar Ari Tonang. Yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak sudah. habis di dalam hidupku. Oke, dilanjut dengan teman-teman Edi atau Anti yang hadir. Akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Oke, demikianlah sesi foto. Jika ada yang masih foto nanti dilanjut lagi di gedung. Oke, terima kasih. Sesi foto telah selesai. Kami tinggalkan gereja akan menuju ke gedung Geraha D5 di Kalimalang, Bekasi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.
Ku